Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas sejarah singkat Idul Adha. Beberapa hari yang lalu kita telah merayakan Hari Raya Kurban nih guys, atau Hari Raya Idul Adha. Yang mana di situ ada proses penyembelihan. Nah, jujur gue pribadi merasa penasaran nih dengan sejarah awal mula terjadinya penyembelihan kambing itu guys. Walaupun Hari Raya Kurbannya itu udah kelewat atau Hari Raya Idul Adha udah terlewat, gue pribadi jujur sangat penasaran dan sangat antusias mengulik nih guys sejarah singkat dari Hari Raya Idul Kurban ini atau Hari Raya Idul Adha ini. Yang mana sumber yang gue ambil sekarang adalah sumber yang sangat-sangat bisa dipastikan kebenarannya lah, atau sangat absolut. Kenapa? Karena gue ngambil dari sumber Al-Quran. Karena biasanya gue menyampaikan sejarah ada yang lewat buku, lewat internet, dan itu enggak absolut gitu loh kebenarannya. Tapi di video kali ini gue pastikan kebenarannya itu absolut, karena gue ngambil dari sumber Al-Quran guys. Jadi gue di sini hanya menyampaikannya, gue hanya menyampaikan dan membacakan apa yang ada di Al-Quran, yang gue lihat maksud gue. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Nahar. Jadi sebagian orang ada yang bilang Idul Kurban, ada yang bilang Idul Adha, ada juga yang bilang Idul Nahar. Idul Nahar, ada juga yang bilang Idul Nahar nih guys. Cuman sama aja secara makna gitu kan, beda penyebutan aja kayak gitu. Perintah berkurban ada di Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Awal mula atau asal mula penyembelihan dimulai ketika Nabi Ibrahim nih guys, ketika zamannya Nabi Ibrahim maksud gua. Ada di Quran surat As-Sofa'at, itu surat ke-37 ayat 100 sampai 110 nih guys. Gua bacakan langsung terjemahnya aja ya. Ketika itu Nabi Ibrahim memohon agar diberikan anak laki-laki. Doa Nabi Ibrahim tertuang dalam Quran surat As-Sofa'at ayat 100. Gue langsung bacakan aja terjemahannya. Ya Robbu, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa guys, pengen minta anak laki-laki yang soleh. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 101 dari Quran surat As-Sofa'at. Maka kami beri kabar gembira kepadanya siapa? Yaitu kepada Nabi Ibrahim guys. Ini kata Allah nih, kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail. Doa seorang nabi ya pasti dijabah ya enggak? Ya doa kita orang-orang biasa aja pasti dijabah. Bagi Allah apa sih yang enggak mungkin ya enggak? Kemudian ayat selanjutnya itu ayat 102. Maka ketika anak itu sampai, anak itu siapa? Yaitu Nabi Ismail tadi. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, yaitu bersama Nabi Ibrahim, maksudnya usia dewasa gitu maksudnya. Kalau bahasa Al-Quran kan halus gitu kan. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, bersamanya, Nabi Ibrahim berkata nih, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Kata Nabi Ibrahim, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Gila kan guys, begitu sabar dan begitu penurutnya loh. Sebegitu sabar dan sebegitu nurutnya kan Nabi Ismail. Kenapa? Karena tadi tuh bapaknya ketika mimpi gitu kan, mimpinya enggak sekali dua kali. Menurut riwayat Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali guys, bermimpi menyembelih Nabi Ismail maksud gua. Nah pada saat itu Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail selaku anaknya. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim tentulah ada perasaan berat hati juga ya enggak? Pastinya karena beliau pun seorang yang sangat mendambakan anak laki-laki guys, sampai memohon kan. Sampai memohonkan di ayat sebelumnya tuh kan udah gua bacakan tuh. Ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Tapi ketika udah keluar gitu kan, udah lahir, udah dewasa, Allah memerintahkan nih buat disembelih lewat mimpi. Dan for your info nih guys, gue bukan berarti menuhankan mimpi nih, enggak ya. Kalau mimpi kita orang biasa ya enggak, jangan dijadiin acuan lah. Ini kan mimpi seorang nabi nih. Dan ini pun disampaikan lewat Al-Quran yang udah pasti kebenarannya ya enggak. Gue bacakan ayat selanjutnya nih. Tadi kan ayat 102 nih, ketika tanya jawab Nabi Ibrahim
menyampaikan mimpinya kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail pun mengiyakan karena itu merupakan perintah Allah yang disampaikan lewat mimpinya Nabi Ibrahim. Kemudian ayat selanjutnya itu ayat 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, habis Nabi Ibrahim cerita nih kepada Ismail, yaitu selaku anaknya nih, bahwa dia akan disembelih lewat mimpinya tadi itu yang berasal dari wahyu Allah lah tentunya. Karena dia seorang nabi kan. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun pasrah, guys. Habis itu Nabi Ismail pun dibaringkan nih, guys. Maksudnya di posisinya gitu loh, posisinya disesuaikan lah. Ingin lo tahu kan maksudnya ingin ya ini kayak gitulah. Kayak di samping kanan ini keterangannya. Kemudian dia selanjutnya yaitu ayat 104-nya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Allah yang manggil maksudnya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat selanjutnya, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Terus ayat selanjutnya itu ayat 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi ketika Nabi Ibrahim udah memposisikan Ismail nih untuk kayak gini, keterangannya ada di samping kanan gua, Allah pun menggantinya dengan sesembelihan yang lebih besar. Jadi tiba-tiba ngilang gitu Nabi Ismail, tiba-tiba pindah tempat, tapi masih di sekitaran situ. Habis itu diganti itu sama Allah. Yang mau disembelih itu bukan Ismail kayak gitu. Ada riwayat diganti sapi dari surga, ada juga riwayat kambing, guys. Kambing kayak kambing Timur Tengah lah, diganti di situ gitu. Ayat selanjutnya, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang kemudian gitu. Ya kayak kita-kita ini gitu loh. Pastikan kalau lu baca atahiyat ketika sholat gitu kan, pasti ada nama Ibrahim yang disebut di situ, di bacaannya maksud gue. Dan ini pun sebagian tafsir mengatakan ketika ayat 108 ini, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya ini loh, awal mula terjadinya Idul Adha dan juga awal mula terjadinya penyembelihan kayak gitu. Awal mula terjadinya penyembelihan kayak gitu maksudnya. Ayat selanjutnya, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Jadi Allah ngasih selamat nih karena dia udah ngelewatin tadi tuh ujian-ujian berat. Yang mana ujiannya adalah menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Ayat selanjutnya, ayat 110, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 111-nya, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, yaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim, guys. Tapi di sini ada beberapa tambahan dari gua nih. Menyembelihnya juga harus pakai syariat Islam tentunya lah. Kayak salah satunya adalah mengkondisikan gitu kan, mengkondisikan tempatnya nih, kayak misalkan lu harus bikin galian dulu buat si hewan yang akan lu sembelih gitu kan. Terus juga lu harus menutup matanya, lu harus ngasih minum dulu sama hewan yang akan lu sembelih gitu kan. Buat lo yang menambahkan tentang sejarah Idul Adha yang singkat ini atau sejarah kurban yang singkat ini, lu bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell dari samping yang gue. Kita ketemu di video berikut. Terima kasih.